Nah, Om Steve nih, menarik banget kalau saya ingin konversi nih motor Vespa saya ya. Saya cari dulu Vespanya. Vespa butut nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Vespa busuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Termasuk bodinya jelek pun nggak apa-apa itu. Ini udah kelihatan baru teman. Saya aja tertarik nih. Iya, jadi ngiler kan? Ngiler banget. Lagi ngecek sih saya. Coba. Iya, kita buka ya. Oke. Nah, ini dia Wih. Bener begini? Ya. Oke, langsung gas ya? Tinggal langsung gas aja. Gas ya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Episode kali ini kita berkunjung ke satu tempat yang disebut dengan Elders Garage. Di sebelah saya, ini ada Om Steve, representatif dari Elders Garage. Namun sebelum kita bincang-bincang tentang Elders, jangan lupa ya klik subscribe terlebih dahulu, kemudian klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, simak Elders di EVholic. Om Steve, selamat datang di EVholic. Bisa diperkenalkan diri dulu nggak? Om Steve ini apa dan siapa begitu? Oke, saya Steve dari Elders. Posisi saya di Elders, COO. Dan ya, disinilah di Elders tempat saya berkarya dan inilah kita. Oke. Tempat kita yang seperti ini nih. Tempatnya asik Om. Nah, Thank you. Boleh tahu nggak, ini letak posisinya di mana sih Om, Elders ini? Kita mendapat kepercayaan untuk menggunakan gedung UMKM di Smesco Indonesia, di Jalan Gatot Subroto. Oke, di Pancoran. bagian basement ya? Iya, kita di basement 1. Oke, di basement 1. Nah, kalau seandainya begini, orang mungkin akan bertanya-tanya ya, yang belum kenal Elders. Sebetulnya Elders Garage apa sih Om? Elders Garage, kalau Elders Garage sendiri itu sebenarnya berbeda dengan apa ya, mungkin sekarang muncul yang baru Elders Electrico. Sebenarnya yang lebih awal itu Elders Garage. Nah, di garage ini waktu dulu itu kita mengerjakannya custom motor. Custom motor, jadi bikin motor gitu ya? Iya, untuk Elders Garage. Oke, terutama chopper. Oke, dulu memang zaman ya? Iya, betul. Kemudian sekarang, jadi tadi kalau nggak salah Elders Electrico ini yang lebih Electrico-nya seperti yang di zaman-zaman sekarang nih, EV mulai muncul, electric vehicle-nya, dan kita menyebutnya bukan Elders Electric, tapi Electrico. Electrico. Iya. Okay, nice. Electrico ada sedikit bahasa kayak sentuhan Italinya ya. Ada Spanish dikit juga lah, Electrico. Iya, Electrico. Keren. Itali, berarti ini ada kaitan dengan Piaggio kah? Iya. Atau karena saya lihat produknya banyak sekali yang konversi Vespa ya? Iya, betul. Itu memang konser kita di awal, konsernya itu di Vespa ya. Oke, di awal memang ke Vespa, kemudian sekarang beralih kemana-mana ya? Iya, betul. Oke. Tadi kalau gitu kita menyebutnya bukan Elders Garage lagi. Nah, pertanyaannya adalah Elders Garage ini masih ada nggak? Masih ada. Masih ada, tapi sudah tidak mengerjakan custom lagi. Tapi sifatnya mensupport kebutuhan-kebutuhan dari Elders Electrico ini. Jadi kayak untuk dudukan controller, untuk dudukan kita bilangnya bracket baterai, voltmeter. Nah, itu dibuatnya dari Elders Garage. Siap. Jadi kalau kita punya motor ada yang sedikit dirubah, entah swing armnya atau apanya, itu dibuat di garage-nya ya? Betul. Nah, sekarang fokusnya lebih banyak ke Electrico. Iya. Nah, berarti kalau begitu tadi saya salah sebut ya, bukan Elders Garage, harusnya Elders Electrico. Karena memang sekarang fokusnya sudah di elektrik, sudah zamannya electric vehicle. Nah, tadi kan ini sudah beralih nih dari Elders Garage menjadi Elders Electrico. Ini kenapa nih? Apa nih yang menyebabkan perpindahan ini? Ada sedikit cerita nggak? Perpindahan dari custom ke elektrik, pertama-tama kita dapat pesan dari pemerintahan kita yang percepatan untuk kendaraan listrik ya. Nah, kita menangkap pesan itu dan mungkin dari CEO kita, Bang Eret, dia berpikir kenapa kita nggak lakukan aja ya. Dan menurut kapten kita nih bisa kok kita ngejalanin ini, gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kita juga sevisi, akhirnya kita jalanin, yaudah ayo kita maju di elektrik, kendaraan listrik, betul. Nah,
Kalau boleh bilang, proyek pertamanya apa sih? Proyek pertamanya Vespa. Vespa. Ini Vespa miliknya Elder sendiri atau Vespa Iya. sudah Iya. milik Jadi customer? waktu itu ada uji coba ya Uji coba, dari oke. Vespanya Bang Heret, tetap style awalnya chopper juga ya. Oke. Chopper juga yang nggak bisa kita terlalu jauh, mungkin mainnya ya style chopper juga, Vespa dichopperin Oh, stylenya. Vespa chopper. Iya, Keren iya. banget tuh Vespa chopper. Nah, pas kebetulan itu dia yang di dalam sana, sebelahnya yang warna Milo, Oke. yang plat itu. Nah, Masih itu ada yang ya? pertama, betul. Masih Berarti ada. itu bisa masuk museum sejarah Elder. Iya, itu sebenarnya sudah harus masuk museum ya. Mungkin dipajang gitu di Nah sini. itu. Oke, teman-teman nih kalau mau lihat nanti kita kasih tunjuk ya. Sejarah pertamanya Elder mengkonversi mulai dari garage ini Iya. pindah ke Electrico adalah Vespa, dan kebetulan adalah Vespa miliknya Om Heret ya. Iya. Om Heret sendiri yang bentuknya katanya chopper. Nanti kita lihat. Tadi kan cerita adalah Vespa pertamanya Om Heret nih yang Iya. dikonversi gitu ya. Betul. Kemudian setelah itu bagaimana Om? Setelah itu mungkin kita pernah ngelihat Om Heret ada di Kick Andy ya, bawa Vespa itu. Oke. Dan ternyata antusiasnya masyarakat Indonesia sangat tertarik dan mulai ada orderan yang penasaran, akhirnya dikonversi. Dan waktu itu juga dapat orderan kalau nggak salah dari Bali juga, Oke. yang kita sebutnya itu baja hitam juga. Oke. Nah, dan beberapa orang ini, pengguna Elder Electrico ini sangat senang sekali dengan hasil yang dirasakan gitu, dan akhirnya Puas berkembang, gitu ya? betul, Puas. cukup bukan cukup ya, sangat puas, dan akhirnya bisa berkembang sampai mungkin dari beberapa customer jadi belasan customer, dari belasan ke puluhan, dan akhirnya kita sampai membuka cabang. Buka cabang di mana itu Om? Kita ada cabang di Medan, Oke. di Bogor, Bandung, dan di Bali. Wah, sudah Dan cukup sebentar banyak lagi ya? ada di Jogja. Jogja, berarti sudah lumayan, ada 5 ya? Iya. Ada 5, wah. Dari hebat. satu Vespa yang itu tuh. Jadi itu artinya bahwa proyek pertamanya ini menghasilkan anak yang beranak Iya, lagi begitu. betul. Luar biasa, sungguh luar biasa. Betul. Nah, ini tadi cerita tentang Vespa ini yang makin beranak gitu ya. Yes. Nah, pertanyaan kita adalah selain Vespa, apakah ada produk yang lain? Selain Vespa, ya ada, dan waktu setelah Vespa itu kita ada sepeda juga. Oh, Ike. sepeda. Ada. Dari sepeda Ike itu kita ngelihat lagi apa ya yang bisa kita konversi. Dan kita kalau ingat di zaman-zaman dulu di tahun-tahun 80-an atau 70-an itu kan ada Honda C70 C70. yang Saya masih ingat tuh. Om. Iya, yang menurut kita itu salah satu legend dan masih cukup banyak di Indonesia. Sekarang banyak yang nyari lagi tuh. Iya, C70. betul. Dan banyak yang nyari, mungkin mereka sudah tertarik untuk dikonversikan. Betul. Jadi untuk lebih hemat lagi biayanya dan lebih unik lagi dan bisa dipakai lagi tanpa takut mogok ya. Oke, betul. Jadi sama C70 sih. Jadi artinya kalau kita bicara ini motor-motor yang tua ini kalau dikonversi sebetulnya lebih efektif ke elektrik Om ya? Lebih efektif ke elektrik. Untuk perawatannya lebih mudah mungkin ya? Lebih mudah pasti. Jadi dibandingkan kalau dia harus mencari spare part yang lama Yes. gitu ya, mungkin akan sulit. Iya. Kalau di elektrik ini lebih mudah mungkin. Iya, betul. Kalau bicara tentang tadi ya, perawatan. Ini kan Vespa nih, Vespa ini setahu saya nih, orang yang hobi Vespa itu adalah orang yang suka kutak-katik motor, betul Iya, ya? betul. Betul ya? Nah, kalau sekarang sudah dirubah menjadi elektrik ini, perlu dikutak-katik lagi nggak nih Om? Yang dikutak-katik palingan cuma ininya aja ya, modifikasi kayak spion atau mungkin model Oke. lampunya atau mungkin kayak pengereman yang udah Jadi mau lebih dikutak-atik. Aksesoris, body, Iya. dan lain-lain begitu ya? Aksesorisnya Vespa itu menurut saya sih cukup banyak sih. Oke, siap-siap. Tapi kalau mengenai mesin, elektriknya, dan lain-lainnya, nggak perlu dikutak-katik Nggak ya? perlu dikutak-atik. Jadi artinya kalau saya orang awam, saya tertarik suka dengan Vespa karena Iya. bentuknya lucu, tapi Betul. saya dulu takut ya pengen punya Vespa karena saya nggak ngerti motor nih, gitu ya. Iya. Wah, rewel nih, gitu ya. Nah, kalau dengan elektrik ini nggak perlu takut ya, Om ya? Nggak perlu takut lagi. Karena memang Lebih simpel. simpel ya? Lebih Oke, simpel. Siap. Dan sekarang bahkan mungkin bisa dikatakan ada beberapa customer kita, mungkin yang ada di ingatan saya tuh ada 3 atau 4 ya, Ya. yang pengendara Vespa tapi wanita. Oh, Jadi jarang gitu sekarang ya? Jarang. Jarang ya? Dan habis itu
didukung langsung oleh para lelakinya. Oke, jadi langsung, iya, suaminya, dukung wah ya. ini istrinya mumpung nih lagi pengen Vespa gitu kan, padahal yang hobi Vespa suaminya gitu. Betul. Jadi bisa nambah koleksi katanya. Betul. Karena jujur aja, saya tidak mengerti tentang mesin motor gitu ya. Jadi kalau mau piara Vespa, saya takut gitu. Takut Karena ya, deg-degan, kalau dengar gitu. dari orang kan, wah susah, rewel, wah nanti mesinnya harus begini, wah nanti harus begitu. Harus bawa kunci ini di jalan. Betul. Nah, kalau listrik ini nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Luar biasa. Ini menarik banget nih. Seandainya saya ya mau cari Vespa yang jelek, Yes. nggak apa-apa dibawa ke sini Om. Nggak apa-apa, Jadi bisa Nggak apa. dibenerin di sini juga ya. bisa. Nah, Yang busuk juga bisa juga. Oh, yang busuk juga boleh Yang ya? busuk bisa. Itu nanti ada biaya tambahan Ya, sendiri untuk pasti, body ya. ya, Nah, pasti. Vespa apa aja bisa dikonversi Om? Vespa apa aja bisa dikonversi. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih Om nih. Ya. Berapa sih biayanya Om? Harganya, Iya, betul. Ya. Nah, harganya jadi kita ada 2 tipe nih. Ada 2 tipe ya, oke. Ada 2 tipe, otomatis harganya juga berbeda juga. Oke. Jadi yang satunya tipe Duro, Duro, yang satunya lagi tipe Spitzer. Spitzer. Ya, nah kalau yang Duro ini harganya 18.500.000. 18.500.000. Ya, yang Spitzer 25.800.000. 25.800.000. 800. Pada Dan- ekornya Om. Iya, kadang-kadang kalau nggak ada ekornya nggak enak. Gitu ya. Jadi harus Oke, ada siap. ekornya gitu. Siap, 25.800.000. Iya, dan biaya instalasinya itu 1.500.000, keduanya sama. Sama ya? Sama, Oke. sama. Perbedaan mendasar antara Duro dan Spitzer apa, Om? Perbedaan mendasar pasti di dinamo, yang Duro itu 1.200 watt 1.200 dan watt. yang Spitzer itu 3.000 watt, dan dari speed juga udah pasti ada perbedaan. Pasti perbedaan ya. Kalau Duro bisa sampai berapa maksimum kecepatan? Nah, di kecepatan Duro itu bisa 55 km per jam. 55 km per jam. Kalau di yang Spitzer, Spitzer itu 80 km per jam itu masih bisa. Tapi kalau saya kayaknya 75-an deh. 75. 70 atau 75-an kalau saya bawa ya. Apalagi kalau motor Vespa tua ya, saya nggak mau dibawa kenceng-kenceng. Nanti berantakan semua Om. Bisa berantakan ya. Iya, Oke. iya. Nah, kalau kecepatan, nah sekarang kaitan dengan baterainya Om. Nah, Baterainya baterainya bagaimana? juga berbeda. Kalau yang Duro memang lebih kecil, jadi akan pengaruh ke jarak tempuhnya juga. Oke, siap. Jarak tempuhnya Duro ini itu bisa sampai 45 km. 45 km. Dan kalau yang Spitzer itu bisa sampai 75 km. Oh, itu hampir 2 kali ya, hampir 2 kali. Nah, Sampai kalau yang 80 berarti yang Duro tadi pakai baterai berapa Om? Berapa ampere? 19 ampere. 19 ampere Iya. itu berapa volt? 60 volt? 72 volt? Itu yang 60 volt. 60 Kalau volt. yang Duro. Oh, Duro 60 volt. Kalau Spitzer Kalau yang Spitzer 72 volt. 72 volt. Ya, Berapa ampere? 24. 24. Ya, Iya. jadi lumayan ya perbedaannya. Iya, betul. Karena dari situ aja kita bisa tahu harganya memang cukup jauh ya. Iya. Nah, menarik Harganya. banget tuh. Berarti kalau kita ingin punya Vespa elektrik dengan budget yang lebih minimum, pilih yang Duro, betul Pilih begitu ya? yang Duro. Pilih yang Duro. Nah, kalau Duro ini buat nanjak bisa nggak sih? Bisa. Masih tetap Bisa kuat banget. ya? Karena masih ada speednya kan. Oh, masih ada speed oke. 1, 2, 3-nya. Jadi- Jadi untuk pengguna-pengguna itu nggak usah khawatir. Ketemu tanjakan langsung dinaikin aja speednya. Oh, jadi ada speed level ya? Iya, betul. Jadi kita nggak perlu khawatir nih. Di pikiran saya begini nih, yang murah jangan-jangan kagak bisa nanjak nih. Aduh. Bisa. Masih bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Steve. Oke Om Steve, kalau begitu terima kasih banyak nih penjelasannya. Terima kasih, Pertanyaan Bang kita adalah boleh nggak sih kita melihat produknya dan kita boleh coba? dong. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba. Biar tahu rasanya ya. Yes, benar. Terima kasih banyak Om Steve. Nanti Terima mungkin kasih begini, kita akan mengundang teman kita Om Alfred untuk mereview sedikit tentang produknya Elders. Mungkin nanti Om Siap. Steve bisa temani teman kita Om Siap. Alfred ya. Siap. Nah, untuk Boleh. itu teman-teman kita akan lanjutkan untuk review dari Elders ini, terutama khusus untuk produknya adalah Vespa elektrik. Om Steve, Ya, siap. ini kita sekarang mau bahas mengenai Vespa Super. Yes. Tahun berapa ya, Om? Nggak tahu ya? Tahunnya nih sekitar tahun 70-an ya. Oke, tahun Iya. 70-an teman-teman. Nah, ini aslinya Vespa BBM, Om, bener nggak? Iya, dulunya. Oke. Bisa diceritain mengenai Vespa ini? Nah, Vespa ini jadi dari pemiliknya itu dia sayang sama Vespa ini, dan tapi sama juga kayak yang seperti cerita-cerita sebelumnya, takut pakainya. Oh, Habis itu mau dirubah ke konversi, takutnya apa tuh? Takut? biasa takut mogok. Oh, takut mogok. Pasti. Takut Oke, mogok, teman-teman. terus takut tali kopling putus, atau Oh, mungkin oke. ada trouble-trouble yang lain yang di jalan. Oke, oke. Nah, habis itu ketemu dengan Elders, pengen ngerubah Vespa ini jadi listrik, dikonversikan. Menarik. Nah, habis itu kita ngelihat
Memang waktu itu bodinya udah lumayan tua ya. Cat-catnya maksudnya, terus habis itu kita bilang kenapa nggak mau dicat aja nih, mau cat nggak sekalian, habis itu oh boleh deh dicat. Gitu. Jadi sampai kayak aduh mulus banget ini gitu. kinclong sekarang. Iya, Ini betul. udah kelihatan baru nih teman-teman. Yes. Teman-teman, ini udah kelihatan baru teman-teman. Saya aja tertarik nih. Iya, jadi ngiler kan. Ngiler Jadi ya, ngiler banget. Lagi Iya. ngecas nih saya. Nah, Om Steve, Yes. ini Vespa Super ini yang tipe tua ini. Pemiliknya minat pakai kit apa ya? Bisa jelasin nggak? Pemiliknya Iya. berminat sekali untuk menggunakan Speedster. Speedster teman-teman, Iya. Speedster. Oke, Betul. speknya kira-kira bisa jelasin? Nah, kalau speknya itu yang dicari pasti speednya ya, seperti sesuai dengan namanya. Dia bilang soalnya kalau pakai yang Duro, begitu jalan kosong, ini gas udah mentok gitu kan, Bosen di jalan. bosan di jalan cuma 55 sekali tengok, habis itu yang dicari Speedster. Gitu. Jadi speednya bisa sampai di 80-an. Nah, saya mau tanya, setelah pasang di Vespa Super ini, Ya. maksimal speed dapat berapa untuk pakai Speedster kit? Kecepatannya bisa maksimal di 80 ya. Loh, 80 bisa Luar biasa. ngacir tuh, bisa ngacir. 0 sampai 80 berapa detik tuh? Ada Tadi gitu nggak? itu. Aduh, teman-teman, ini saya sekali teman-teman. Kalau bisa dihitung nih. Next kita hitung Next ya, ya, teman-teman ya. Oke. Atau saya boleh. hitung nih. Boleh, siap. Siapin jantungnya Oke. ya. Aduh. Jantungnya ada berapa nih? Waduh, teman-teman. Yang Om Sik, saya mau tanya nih. Paling terakhir, ini berapa jauh sih setelah pasang di Super ini kan? Super ini kayak kelihatan bulky ya? Lebih gede ya? Iya, kelihatannya bulky. Berat nggak sebenarnya? Udah dilistrikin sih, udah dikonversi nggak berat Oke, lagi. setelah pasang pakai Speedster, Ya. itu dengan brosurnya dari Elders, itu melenceng jauh nggak? Atau sama? Nggak tentunya. Sama. Asal Kira-kira berapa jauh? Maksudnya di Eco Mode itu ya dengan kecepatan di Eco Mode itu jarak tempuh bisa di 75 km ya. Dengan kecepatan berapa? Iya, dengan kecepatan ya mungkin sekitar 50 sampai 60, jangan di gaspol. Itu Eco Mode 50 sampai 60. Iya. Wih, Eco Mode bisa di Kalau Turbo Mode Turbo Mode-nya lebih turun, dia bisa sampai 60 km atau 65 km. dengan kecepatan Digas maksimal terus, 80. 80 digas, dipantangin 80. terus. Om Steve, pertanyaan selanjutnya yang lumayan penting nih. Pasti teman-teman Evolik ya, Apex Evolik pasti akan pertanyakan dulu. Nah, orang udah oke nih, customer mau pilih Speedster. Yes. Apa yang dirubah? Bisa kasih tahu nggak? Dia punya mekanisme Yang dirubah gimana, gitu loh. jadi waktu pada saat mesin BBM-nya turun, mesin yang lama turun, itu kita langsung naikkan dinamo ya, Oke. BLDC kita naikkan, itu sudah langsung sama swing arm-nya. Oke. Nah, swing arm-nya itu kita tidak merubah ukuran asnya sama sekali. Jadi tinggal plug and play aja. Oh, gitu. Tinggal masukin asnya tanpa ngerubah apa-apa lagi sama sekali. Om Steve, tadi kan pernah ngomong apa swing arm-nya, rombak swing arm dan segala macam. Saya bisa lihat ya swing arm-nya sama mesin. Bisa banget. Bisa Di banget. Oh, iya. sebelah sini pas kebetulan udah Ayo. disiapin nih. Siap. Wih, Ya, ini teman-teman. ini dia. Oke. Jadi ini swing arm yang akan kita install akan seperti ini, dan ini langsung naik aja, tinggal plug and play Oke. aja. Wow, menarik nih. Karena ukurannya ini udah Udah pas. seperti, iya betul, seperti Vespa bawaannya. Boleh tahu ini motornya berapa watt? Yang ini yang 3000. 3000 watt. Yes. Oke, Ini yang Speedster nih jadinya. Speedster. Ya. Wah, Dan dipakai. udah langsung dapat ininya Disc juga, brake kalipernya, master rem sama disc brake-nya. Dan lengkap semuanya. Iya, sudah. Menarik, wih. Keren ya? Wih, keren. Om Steve, Yes. menarik banget tuh swing arm tadi. Nah, sekarang next. Habis motor, berarti ada komponen lagi baterai dong. betul? Baterai. Nah, itu komponen terutama jantungnya. Iya. Posisi taruh mana ya? Di bawah jok ini. Oke, coba Iya, kita dijelasin. buka ya. Oke. Nah, ini dia baterai. Wih. Ya. Ini baterainya, teman-teman. Ya, ini baterai Speedster, betul. Dengan catatan berapa ampere? Yang ini 24. 24 ampere. 24 72 volt, Yes, benar. 72 volt, 24 ampere. Oke. Terus yang bagian ngecasnya gimana? Bagian ngecasnya di sisi sini bisa juga. Jadi pada saat chargernya nggak nyampe ke colokan listrik atau Oke. ke sumber daya, Oke. baterainya bisa dikeluarin. Oh, berarti bisa keluarin. Yes, benar. Tinggal buka aja Saya velcro-nya. peragain. Betul. Oke. Saya peragain ya. Nah, peragainnya coba. Ini kita buka, simple Oh. banget. Oke.
Wow. Tinggal keluar, Oke. tinggal ngecas aja, dan ini Cas di sini. iya, tinggal Cas cas. di sini. Yes, benar. banget. Oke. Terus dari sini nggak ada ke kabel ke sini, tidak ada? Ada juga. ada juga. Jadi ini untuk kalau nggak ketemu colokan yang dekat aja yang bisa langsung nyambung ke charger dan dicolokin ke bodinya Vespa ya. Nah ini akan saya tunjukin. Sorry, saya mau tanya lagi. Ini Apa penting tuh? nih. Yes. Customer mau tanya, Apa tuh? ada di bobok, ada di rombak nggak? Di bobok nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Kita ada. cuma bikin dudukan aja untuk bikin dudukannya dudukan tatakan baterai ini ya kita bilangnya. Oke. Kita cuma izin aja untuk ngelubangin dari sini doang. Oke. Iya. Nah, jadi teman-teman, ini ternyata motornya yang bagian baterai tidak direkayasa di Iya. frame-nya. Nah, ini menarik. Nggak Nggak diapa-apain, diapa-apain. jadi bener-bener murni masih original. Bagus banget. Yes. Terus yang Saya taruh di luar nggak sini coba ya. taruh. Nah, ini ada satu soket charger ya? Yes, benar. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang chargernya ke sumber daya itu nyampe, itu bisa langsung ke bodi sini. Oke. Gitu. Oke. Om Siap. Alfred. Sip. Om Steve, Yes. next nih. Tadi baterai udah, baterai motor udah lihat. sudah, Ya. ya kan? Dan tidak ada di rombak. Ini yang next, teman-teman. Ya. Next, kita tes jalan. Boleh Nyalainnya dong. gimana nih, teman-teman? Om Nyalainnya, Steve. oke, nyalainnya simple aja. Jadi di sini kita udah pakai yang keyless, nggak pakai kontak lagi. Nah, remote-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal pencet ini aja yang tanda petir ini 2 kali. Nah, ini udah nyala. Nyala, teman-teman. Iya. Wih. Gitu. Oke. Wih. Om Sid, ini langsung nyala nih teman. Om Sid, bener kan? Iya, langsung nyala ini. Saya langsung menuju speedometer. Wih, speedometernya unik banget. Iya. Nah, bisa jelasin ini speedometernya kayak beda dengan Vespa. Iya, Pasti. betul. Ini Oke. sudah gantian. Yang dipakai ini speedometernya dari SIP. SIP. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya mau rubah pakai ini ada additional cost juga. Ada, pasti Oh. ada. Kena berapa kira-kira? Sekitar berapa juta? Sekitar berapa juta? Karena cukup mahal sih ini. Cukup mahal. Betul. Cukup mahal teman-teman. Iya, jadi nanti Tapi kalau misalnya teman-teman bisa nyari dulu mungkin di luaran atau mau titip ke elders, Mas cariin aja dong speedometernya gitu, kita mau pakai SIP. Oh iya boleh kita cariin. Tapi nanti begitu dengar harganya, ya Siap-siap yang aja. berapa juta itu, ya betul siap-siap aja. Oke. Yuk, Ya. langsung jelasin lagi. Selain Yes. ini apa lagi? Di sini tombolnya gimana gitu? Ya di sini yang paling standar ini ada klakson ya. Oh, Ini ada lampu jauh dekatnya oke. di sini dan ini speednya. Oh, speed 1 2 3 Ya, atau 1 betul. 2 2. 1 2 3. Ini Oh. satu, Oke. ya. Yang di paling kiri ini satu, Satu, ya. oke. Paling ujung ini dua, Dua. yang di tengah ini 3. Oh, lucu banget. 3-nya di tengah. Iya, 3-nya di Ini tengah. unik banget. Tengahnya 3. Biar Oke. dapat jalurnya di dalam. Oke, saya mau tanya. Satu itu tadi sempat ngomong 50 sampai 60 kilo kecepatannya. Ya. Oke. Yang kedua berapa speed? Yang kedua ini Yang kedua 60 sampai 65. Dia 60 sampai nggak, 65. ya. Kalau mungkin dipaksain banget dengan jarak yang mungkin lebih jauh, mungkin bisa nyampe di 70 ya. Oke, Kalau jadi yang dipaksain terus. ketiga Iya. berarti 80 teman-teman. 3, 75 sampai 80. Oke. Om Steve, Yes. terakhir nih, saya mau tes dulu. Bisa? Boleh dong. Wah, Boleh. oke. Harus dicobain. Oke. Ya. Sip. Bener begini? Ya. Oke, langsung kasih. Tinggal langsung gas aja. Kasih ya. Lanjut, Om.